Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latvia Wulandari Astiti dengan NIM 1915200029 dari BKI 6A akan menjelaskan apa itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut dengan nafza. Yang pertama itu ada definisi nafza. Jadi menurut Eko, nafza yang merupakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama pada otak dan sistem syaraf pusat, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena akan terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan terhadap nafza. Sedangkan menurut Faridan dan Yudi, penyalahgunaan nafza adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh pengguna yang terus-menerus sampai terjadi masalah. Pengguna nafza dapat mengalami kondisi lanjut, yaitu seperti ketergantungan nafza yang merupakan suatu kondisi yang cukup berat dan parah sehingga mengalami sakit yang cukup berat ditandai dengan ketergantungan pada fisiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafza adalah obat-obatan yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mempengaruhi pada sistem saraf utama pada tubuh. Selanjutnya, ada tujuan diberikannya konseling bagi pecandu nafza. Jadi tujuan diberikannya konseling untuk pengguna nafza ini untuk membantu memulihkan dengan memberikan motivasi dan semangat. Dengan adanya kegiatan konseling secara bertahap dapat memulihkan kondisi klien penyalahgunaan nafza. Jadi klien itu bisa beraktivitas kembali seperti biasanya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada aspek di dalam pengobatan bagi pecandu nafza. Menurut Profesor Dr. Dadang Hawari, memiliki 4 aspek dalam mengobati individu yang kecanduan pada nafza. Yang pertama itu ada aspek biologi, aspek psikologi, aspek sosial, dan aspek spiritual. Itu adalah 4 aspek yang wajib ada di dalam pengobatan bagi pecandu nafza menurut Dr. Dadang Hawari. Selanjutnya ada tahapan konseling individual bagi pecandu nafza. Tahapan konseling individual itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap awal, seperti menyapa klien, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan klien, mengeksplor permasalahan utama yang dialami oleh klien. Terus konselor juga menyampaikan tujuan dari konseling yang akan dilaksanakan. Konselor juga membuat kontrak dengan klien. Lalu konselor menanyakan kesiapan untuk proses konseling. Yang kedua itu ada tahap inti. Pada tahap ini konselor akan menjalankan pelaksanaan konseling sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan konseli. Menggali dan mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan klien. Dan teknik yang digunakan pada tahap ini yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Lanjut, yang terakhir itu ada tahap akhir. Konselor dan konseli menyimpulkan hasil dari konseling yang telah dilaksanakan. Konselor juga akan lebih meyakinkan mengenai keputusan yang klien ambil dengan memberikan pertimbangan baik dan buruknya suatu keputusan. Lalu mengakhiri konseling dan selanjutnya konselor akan melakukan observasi pada klien. Di sini ada dampak penggunaan jika kita menggunakan nafza. Yang pertama itu kita akan mengalami dehidrasi, terus kita akan mengalami halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, lalu gangguan kualitas hidup kita akan terganggu, bahkan sampai kematian. Sebenarnya nafza ini juga mempunyai kelebihan bagi dunia kedokteran, seperti morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan kokain yang digunakan sebagai anestetik atau obat bius lokal pada pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang nafza, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.